Ngopi Kertas, Ngobrolin pilihan komik. berkualitas. Kita balik lagi di segmen apa namanya? Berkasus. Bahas komik asli US. Berbicara komik asli. asli US. Sudah lama kayaknya nih. Hari ini gue bawa satu komik Wolverine Old Man Logan. Ya, ini komik yang menginspirasi filmnya. Ya, dulu Logan ya. Logan sendiri ya, tapi berbeda dari yang filmnya lah, bisa dibilang. Nah, ini kita langsung aja ya. Ini komik ini dibikin kolaborasi tim dari yang bikin Civil War ya, ditulis Mark Millar dan digambar oleh Steve McNiven. Sebelumnya gitu. Kita mau promo dulu. Sebelumnya promo dulu. Itu dulu. Buat teman-teman yang belum punya komik Palu Maut, boleh dipesan, boleh diorder di Tokopedia. Bisa saja komik Palu Maut, nanti akan langsung arahin ke toko resminya Faktab ya, komik Faktab. Karena ini keluaran komik Faktab. Ada berapa cover nih? Ini ada 3 cover. Ini adalah cover spesial khusus eksklusif. Covernya Palu Maut eksklusif untuk Ngopi Kertas. Digambar sama Mas Peong, salah satu kreator Carok ya, sama Mas Torik ya. Mas Torik. Satu lagi, Ini cover reguler. Cover reguler. Ini adalah cover dari Iskandar sendiri. Tuh. Nanti teman-teman cek aja di Tokopedia, harganya nanti bisa dilihat di situ, mulai 75.000. Ini one shot bercerita tentang antihero yang dia membasmi kejahatan, juga membasmi spesifiknya lebih ke membasmi penegak hukum yang nakal. Oke. Lanjut. Langsung aja. Jadi kita nggak kasih spoiler untuk Palu Maut. Jadi langsung dibeli aja. Oke. Kita balik lagi ke Old Man Logan. Ini salah satu komik favorit gue nih, Pei. Ya. Jadi ceritanya in the distant future, apokaliptik. Masa depan. Dunia superhero hancur, dikuasai sama supervillain. Yang tersisa ya hanya beberapa lah. Ada Wolverine, ada beberapa temannya lah. Tapi yang kita mungkin untuk yang belum baca, jadi ada perubahan lah di sini dalam diri Wolverine gitu. Jadi Wolverine atau Logan nggak seperti yang kita tahu gitu. Kenapa? Ya kita langsung aja. Ya. Jadi ini ada beberapa cover ya. Ini yang reguler seperti ini, McNiven yang gambar. Gua kebetulan dapat cover yang dibikin oleh almarhum siapa namanya? Michael Turner. Tapi gue nggak tahu lah nih bikin masih ada tuh nggak ya, lo tanya tadi ya, harus dicek lah. Nah, dimulai halaman pertama ya, Wolverine jalan lunglai ya. Kenapa gitu loh ya, dengan berdarah dan tanpa penjelasan tiba-tiba langsung dia loncat ke masa depan ya. Dia sendiri lagi jauh seperti yang kita tahu ya, X-Men saat dulu ya, yang kita tahu dengan segala gadget dan transportasinya yang serba canggih ya di X-Mansion dan lain-lain, dengan pesawatnya Thunderbird ya. Wolverine sekarang naik kuda gitu lah dan tinggal di tempat terpencil. Jadi premisnya tuh Wolverine di sini udah tua, nggak entah berapa tahun setelah yang kita tahu, dan dia udah punya keluarga di sini ya, tinggal di desa, punya keluarga, istrinya orang biasa-biasa aja. Dan dia udah punya anak 2 ya, laki perempuan sepasang. Jadi yang kita tahu jadul banget gitu loh. Ini sedangkan anaknya kayak main game, masih main Game Boy zaman dulu nih ya, mungkin kasih lihat dikit ya, atau kelihatan atau enggak ya, ini Game Boy zaman dulu. Dan ya pokoknya di sini Logan pusing lah gitu lah, karena dia mesti bayar, ada tunggakan, bayar tanah, sewa tanah gitu, atau bayar pajak ya. Jadi sini yang mesti gue kasih tahu, dunianya udah berubah, semua negara tuh dikuasai sama supervillain gitu. Dikuasai dan dibagi-bagi gitu. Ada yang dikuasai Kingpin,
Magneto dan lain-lain lah gitu. Nah kebetulan Logan tinggal di wilayah kekuasaannya keluarga Banner. Jadi Banner itu di sini jadi villainnya gitu loh. Ya kita tahu lah ya, Wolverine sama Hulk itu kan punya history ya ke belakangnya. Mereka pernah berantem sengit ya dulu ya, bertarung sengit. Nah sekarang Mark Millar tuh mencoba menghidupi lagi tuh rivalitas pertarungan Wolverine sama Hulk, tapi nggak twist gitu loh ya. Di sini Hulknya jadi villain dan dia punya anak-anak dan cucu-cucu dan cicit-cicit gitu lah. Kok ditanya tadi siapa sih yang Hulk sama siapa gitu? Nanti dijawab di terakhir ya, atau gue kasih tahu aja lah ya. Jadi Hulk tuh punya anak dari She-Hulk. Yeah. Jadi dari She-Hulk, jadi dia incest lah. Nah jadi anak-anaknya tuh kalau kita lihat kayak di film-film ya mungkin kayak Texas Chainsaw, yang keluarga yang tampilannya tuh yang redneck nggak jelas ya, gitu. Nggak sempurna. Iya nggak sempurna dan apa namanya? Ya aneh gitu lah ya. Ada keanehan aja gitu. Nah di sini dia didatengin, bilang itu lu mesti bayar apa namanya pajaknya. Tiba-tiba keluar nih, cakarnya keluar, bantai. Ternyata hanya bayangan dia aja. Jadi dia menahan diri gitu loh. Menahan diri gitu loh. Udahlah gue ngalah aja. Akhirnya dia dihajar, dibully, diinjak-injak tuh. Pokoknya aneh banget. Pertama kali baca nih kayak gila ya. Logan bisa dipelakuin kayak gitu. Kayak dulu nggak pernah ada ya. Gue pernah baca sebelum Logan ada namanya Wolverine The End gitu loh. Itu pun juga nggak kayak gini gitu. Ya, masih ada superhero juga lah ya. Sampai akhirnya didatengin sama salah satu teman lamanya. Mungkin kita tahu ya siapa lagi yang bukan yang jago main panah, Hawkeye. Ya. Di sini Green Arrow. Arrow sih. Hawkeye di sini udah buta. Ya. Hawkeye buta gitu. Nah dia bilang dia ada satu pekerjaan, nganterin package. Udah gitu. Kemana? Udah lu bantuin gue deh gitu. Nanti gue kasih bagiannya tuh bayarannya, lu bisa bayar utang lo gitu ya. Nah di sini mulailah mereka perjalanan. Di sini tuh kayak gue bilang tadi ya. Oh ini petanya nih. Peta kekuasaan. Ini ada Hulkland, ya. Kingpin, Dr. Doomslayer sama Presiden Quarter. Presiden Quarter tuh siapa yang itu? Si Red Skull. Oh. Red Skull yang kuasa itu. Ini peta Amerika sekarang ya? Amerika sekarang. Oh iya. Ya kan kalau Marvel kan ini kan real kan ini ya. Amerika. Gokil sih ini. Ya di perjalanan dia ketemu beberapa karakter yang dulu kita tahu lah gitu ya. Kayak di sini gue kasih lihat lo ada ketemu Ghost Rider. Tapi Ghost Rider-nya udah bukan si Johnny Blaze. Johnny Blaze atau tapi ini Dan Catch ya. Yang atau ini jadi geng motor gitu dia. Geng motor yang kerjaannya tuh ngerampok gitu loh. Geng motor menamakan dirinya Ghost Riders. Iya gitu. Digebukin, wah tuh Wolverine digebukin loh. Dia nggak ngelawan dia. Nggak ngelawan, kesel banget sih siapa Hawkeye-nya. Akhirnya dia yang turun tangan deh. Jadi dia kayak punya sumpah gitu ya. Nih, dia I will never hurt. I will never hurt and another living soul. Gitu. Yes. Dia kayak punya sumpah. Nah itu nanti akan terjawab di komik. Kenapa sih dia sampai kayak gitu ya? Seperti itu. Dan di sini juga di antara perbincangan Hawkeye sama si Wolverine muncul tuh ingatan dia masa lalu. Kayak di sini kan dia bertarung sama Mr. Sinister dan siapa namanya? Omega Red ya. Omega Red. Nah di sini juga akhirnya dia terus sampai akhirnya dia datang ke satu bengkel. Ternyata ini misinya masih nganterin barang itu. Masih nganterin barang, tapi dia berhenti di nggak tahu barangnya apa. Nggak tahu gitu loh. Nanti belakangan ada. Nah di sini juga akhirnya dia ketemu sama salah satu anaknya dari si siapa namanya Hawkeye, istrinya dibilang anak lu ditawan tuh, lu mesti selamatin dia. Ya udah deh, sekalian deh dapat berita nggak enak gitu loh. Nah di sisi lain kita dikasih lihat bahwa inilah ya, karena udah dikuasai sama super villain, ada beberapa superhero yang kita kenal seperti Daredevil dan Punisher muncul gitu, tapi ini hanya menjadi korban di sini. Jadi dia bilang partnya nggak gede ya? Nggak gede, jadi Kingpin bilang ya udahlah lu nih akibatnya lo ngelawan gua. Kingpinnya beda nih. Beda, nggak gendut
putih botak Ya, dulu ya. beda orang ya. Beda orang kayaknya. Akhirnya dikorbanin lah dia, dijadiin contoh gitu. Kalau lo ngelawan gini akibatnya. Jadi nasibnya ya segitu doang. Gitu. Kasih makan ke dinosaurus. Kasih makan dinosaurus gitu. Jadi ini, oh ya, gue pernah baca Savage Land-nya tuh udah gabung semua di sini. Dulu kan ada Savage Land tuh yang isi dinosaurus tuh. Iya, iya. Nah udah dipindahin semua makhluknya. Makanya nanti kita ketemu juga tuh salah satu makhluk dari pulau tersebut gitu. Nah di sini dia datang menyelamatin anaknya Hawkeye yang ternyata Spider Girl. Kok bisa sih gitu loh. Nah Hawkeye itu ternyata menikah dengan anaknya Peter Parker. Oh, Muda banget ya. iya. Muda Istri banget. muda. Iya, dan udah kita nggak perlu tahu lah gimana bisa gitu ya. Di sini juga nggak Nggak dijelasin juga sih ya kenapa bisa sampai gitu. Dan anaknya Peter Parker masalah hitam deh, kulit hitam. Makanya di sini anaknya juga seperti hitam-hitam Latino ya gitu. Nah ternyata dia ditangkap itu ada tujuannya. Jadi si Spider Girl itu ingin menguasai daerahnya si Kingpin tuh. Nah, akhirnya begitu dia adapsi ribut-ribut, dihajar loh. Das. Ini salah satu pemandangan yang nggak wajar kayaknya ya. Maksudnya gue pernah baca komik-komik Marvel kayak Ultimate Line ya. Nah itu kan sama lah kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya di mana creator tuh bebas ngebunuh superhero gitu. Tapi ini juga ya lebih dari itu sih. Ya kayaknya tuh Mark Millar tuh ngangkat ke level yang berbeda lah dari tingkat kesadisan dan gore-nya gitu loh. Dan itu menurut gue sih keren banget sih ya untuk kita jarang lah ngeliat yang kayak gini gitu loh. Ini dewasa ya. Ini dewasa ada di sini ada parental ini juga deh. Advisory-nya tuh ya. Jadi 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas lah. Oke, jadi lanjut kata, akhirnya dia kabur, anaknya nggak mau ikut, dia bilang ngapain lo gitu ya, gue mau kuasain, dia lanjutkan perjalanan deh gitu, sampai akhirnya si Hawkman tuh nggak sabar lah dia. Hawkman mah. Kan beda ya? Hawkman mah DC. Iya. Hawkeye itu bertanya, ada apa sih sama lo gitu? Kenapa lo bisa berubah sejauh itu? Nah, disinilah nih, menurut gue nih, satu cerita yang paling penting sih, inti sari dari kenapa Wolverine bisa seperti ini, kenapa bisa jadi rapuh banget gitu. Jadi dia flashback, ceritanya dia ketemu Jubilee di X-Mansion, tiba-tiba meledak, diserang tuh X-Mansion itu sama villainnya. Villain tuh nggak cuman dari musuhnya X-Men aja, bahkan ada musuhnya Spider-Man juga, Doc Ock ya. Ada musuhnya ini Fantastic Four kalau nggak salah ya. Akhirnya diserang, dia ngeliat muncul semua tuh, ada Bullseye, ada Blob. Dia ngeliat si Jubilee mati ya. Di pandangan dia ya, udah mati. Akhirnya dia membabi buta lah gitu loh. Apa yang Wolverine lakukan adalah ya itu yang terbaik buat sampai dia dia kerjakan gitu. Kalau dia ngelawan musuhnya gitu ya, akhirnya dia nggak tahan, dia bantai semua. Dia Silver Samurai. Iya, dan dia ngerasa di sini kok teman-temannya nggak ada gitu, makanya dia sambil manggil kan. Iya kan, dia panggil semua tuh, Storm semua gitu. Iya sini ya. Iya. What the hell is where the hell is everybody gitu ya. Nah akhirnya dia bunuh sampai akhirnya kejadian yang sebenarnya nih terjadi, dia bunuh si Bullseye ya. Dia bilang, lo kenapa bisa gitu, lo harusnya teman kita kan. Kaget kan, ada apa gitu. Baru ternyata yang muncul, yang dia bunuh, dia baru sadar temannya sendiri, Jubilee. Kita tahu ya Jubilee sama Wolverine itu dekat banget kan. Kaget ya, ternyata dia di bawah halusinasi Mysterio. Gue dulu agak susah nyebutinnya. Ya Mysterio di bawah ilusi dia, dan ternyata begitu dia lihat Master of Illusion, kenyataannya dia ngebantai semua X-Men. Yang dia bunuh-bunuhin tadi tuh bukan musuhnya. Teman-temannya dia sendiri. Ya ini pemandangan yang paling mungkin salah satu yang paling ekstrim yang gue pernah lihat dalam komik superhero sih ya. Gue nggak bilang komik US ya, superhero. Langsung dia rapuh banget. Di sini dia cerita sampai dia nangis gitu ya. Rapuh banget sih. Gue ngeliat di sini Mark Millar sama McNiven tuh buat
Logan itu jadi humanis banget sih menurut gue. Ya, rapuh, sampai dia dicoba bunuh diri, dilindes sama kereta api, tapi nggak bisa, dia punya healing factor gitu loh. Jadi dia menyimpan beban itu seumur hidup lah. Akhirnya baru dia ngerti lah sih. Kita semua membaca juga, nggak cuman si Hawkeye sendiri gitu. Gue juga pas baca, wah gila bisa sampai kayak gini gitu. Nah lanjut terus, akhirnya di sini kita lihat ya ada simbiot Venom juga udah berubah, dia kuasain T-Rex. Akhirnya dia banyak hal-hal yang aneh lah gitu ya. Nah di sini dia ketemu, oh iya nih karakter dari lama juga nih, siapa yang ngomongnya sedikit? Thunderbolt. Nggak tahu. Oh iya, Thunderbolt. Thunderbolt. Nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Sekali dia ngomong kan langsung suaranya kenceng ya gitu. Di sini ketemu tante-tante. Emma Frost sudah jadi tante-tante. Kok masih muda dia? Ilusi. Kan dia kan telepati, dia bisa menciptakan ilusi juga kan. Gitu, aslinya dia lebih tua lagi. Cuman nggak dikasih lihat gitu. Nah akhirnya udah sampai dia udah mencapai tempat yang dituju, dihianatin ya. Si Hawkeye dibunuh, tembak, mati. Ternyata ini tempatnya Red Skull. Dan di sini kita ada flashback lah, flashback yang dulu pertama kali waktu Red Skull bisa ngalahin Captain America dibunuh di sini. Captain America siapa nih? Steve Rogers. Dibunuh, akhirnya dia mengkoleksi semua artifak-artifak superhero sebagai trofi lah ya. Iya, sebagai trofinya. Sebagai trofi dia gitu loh. Nah akhirnya ya Wolverine coba ya dia nggak tahan, akhirnya udahlah, justice harus ditegakkan gitu. Dan dia ini simbolik banget sih ya. Dia kan dulu kan sangat menghormati Captain America. Kalau lo baca ya cerita-cerita sebelumnya, nggak cuma Civil War doang ya, jadi Wolverine itu sangat respect banget lah. Jadi menurut gue sih ini dia menggunakan shield itu simbolik banget sih untuk. Tapi ini homage juga nggak sih nih? Bukan ya? Homage yang Wolverine versus Captain America. Iya betul juga, iya betul. Ini posenya kayak homage juga. Iya. Cover Captain America versus Wolverine deh. Iya. Yang keberapa tuh, ntar kita cari deh. Akhirnya dia akhirnya nggak ada ampun lah pokoknya komik, tipe-tipe seperti ini kan dia penggal. Dan dia banyak ya menggunakan baju-baju superhero yang lain untuk kabur. Dan akhirnya pertarungan yang sebenarnya lah yang kita tunggu-tunggu tuh. Nah di sini dia ngeliat nih keluarganya, pas balik dia udah bawa uangnya tuh. Oh, udah bawa uang untuk bayar. Ternyata anaknya si Banner datang beberapa hari sebelum deadline dan keluarga dibunuh. Wah dia langsung deh. Akhirnya dia bilang, nama gue bukan Logan gitu, Wolverine langsung. Dia marah banget lah kali ini. Jadi dia keluar lah Wolverine yang sebenarnya gitu ya. Di sini dia balas dendam. Ya udah yang berikutnya, dia ngebantai semua keluarga si Bruce Banner gitu. Juga ya? Sadis. Nah di sini yang pertama. Nah ini kerjaannya keluarga Banner main ke rumah bordir. Gila, gue pas baca edan, gila. Itu kayak gini. Nah, akhirnya dia ngelawan dan udah langsung aja ya dia ketemu sama Banner sendiri. Bruce Banner udah kayak kakek banget, kakek redneck gitu. Ya bertarung dan ya udahlah, mau dibunuh. Hulknya kayak gini, keren sih, sangar sih Hulknya. Ini salah satu tampilan Hulk yang paling aneh yang pernah gue lihat sih. Hulk pernah keluarin warna apa sih? Hijau, merah, abu-abu. Ya. Tapi yang ini paling gore. Nah di sini dimakan, ya terakhirnya. Udah mah kenyang kok ini, gue udah makan itu, kagetan. Tapi perut gue kok sakit ya. Tiba keluar dari badannya. Ya. Nah tapi dia udah balas dendam. Dia masih lihat ada satu anaknya dari Bruce Banner gitu. Tapi Wolverine nggak sah di situ lah. Dia nggak bunuh, akhirnya
dibawa, diadopsi gitu. Jadi Wolverine ngerasa udahlah dia udah nggak ada keluarga lagi di tempat dia tinggal, akhirnya dia pergi berkelana dengan membawa anaknya Bruce Banner. Seperti Kane di film Kung Fu. Iya. Tapi gue rasa Old Man Logan ini disambungin sih ke cerita utama ya. Apa tuh? Yang Old Man Logan ini, gue lupa di seri apa, gue pernah lihat kok itu. Mungkin teman-teman yang udah pernah yang ngikutin lebih tahu daripada gue, mungkin bisa langsung di komen aja. Oke. Berapa nih kalau dari skor nih? Belakangnya ada. Keren nih, ada pensilnya sketsa dari McNiven. Konsepnya ya. Yes. Skor gue kasih 9 sih. Ini salah satu komik favorit gue. Menurut gue dari segi cerita juga. Iya, untuk yang di cerita future gitu ya, mungkin ini selevel sama. Ya mungkin gue agak berlebihan kali ya. Tapi gue bilang ini sih sama selevel kayak Kingdom Come gitu ya. Ya. Jadi nggak mesti gambar yang super realistis seperti Alex Ross, tapi penceritaan juga keren, ceritanya bagus, desain karakter juga bagus. Memang Mark Millar nih sering juga sih kolaborasi sama Steve McNiven sih. Mark Millar nih kan kita tahu tuh dia Civil War pertama juga kan. Iya, dia juga. Mark Millar sama Steve McNiven. Terus di yang IP on creator juga tuh yang ini yang anti-hero ya? Anti-hero kayak Batman tapi jubahnya putih. Iya, betul. Superior. Bukan superior itu yang kayak Superman. Iya, gue lupa sih, gue ada komik itu nanti gue bawa ya. Kita bahas ya. Itu juga McNiven sama Mark Millar. Jadi emang ya dari sisi ini mereka kayak tandemannya udah kayak Jeff Loeb sama Tim Sale gitu kan. Iya, benar-benar. Kayak siapa lagi tuh? Ini udah nggak klik banget lah. Ya, kayak mungkin dulu ya di X-Men ya Jim Lee sama Chris Claremont misalkan ya. Gue tahu sih. Anyway, ya. Oke. Gue kasih skor 9. Ya. Thank you buat teman-teman yang udah tune in sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan beri share lah. Terus subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.